Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Bersyukur salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun bersyukur itu kaum muslimin tak cukup hanya dengan mengatakan alhamdulillah saja. Kalau kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka apa saja nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, pakailah nikmat-nikmat itu untuk ubudiyah kepada Allah. Pakailah semua nikmat yang tak terhitung jumlahnya itu untuk beribadah kepada Allah. Berapa sisa usia kita? Sisa usia kita itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Maka itu termasuk kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian tak lupa senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepadanya, kepada Rasulullah yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita kelak tercatat sebagai umat Rasulullah, tercatat kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa khatib senantiasa berwasiat kepada kita semua, terkhususnya kepada khatib sendiri. Marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti siap melaksanakan perintah-perintah Allah, siap meninggalkan larangan-larangannya. Allah telah berikan banyak nikmat kepada kita, yang nikmat itu tujuannya Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang takwa, yang taat. Makna takwa adalah taat. Bahasa mudahnya taat. Sami'na wa ata'na. Dengan ketakwaan inilah cara Allah, alasan bagi Allah membuat kita kelak menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan takwa kita setiap hari, setiap saat sampai ajal menjemput. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini khatib memberikan judul meraih kehidupan yang diberkahi Allah, bahagia dunia hingga akhirat. Meraih kehidupan yang diberkahi Allah, bahagia dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita semua yang hadir ingin hidupnya senantiasa diberkahi? Bukankah kita semua yang hadir ingin bahagia? Di dunia ingin bahagia, kelak mati di akhirat kita juga ingin bahagia. Bukankah kita menginginkan hal itu? Bukankah setiap hari kita semua berdoa, menutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, saya masih hidup, tolong berikan kehidupan yang baik. Fid dunya hasanah. Nanti kalau sudah mati, ya Allah, berikan saya kematian yang baik. Fil akhirati hasanah, nanti di akhirat juga saya ingin kebaikan, ya Allah. Berkahi hidup saya di dunia, berkahi hidup saya di akhirat. Bukankah banyak di antara kita ingin keberkahan? Namun bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan jika kita tidak tahu caranya?
Maka Allah sampaikan di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jika suatu penduduk kampung, jika suatu penduduk negeri amanu wattaqau, dia penduduk itu, orang-orang itu, kaum itu beriman dan bertakwa, aman wattaqau, maka Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti Allah berikan, Allah bukakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, berkah dunia dan akhirat, berkah yang turun dari langit, berkah yang keluar dari bumi. Allah janji kepada kita, inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Ini janji Allah. Kalau kita dapat janji dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, dapat janji dari teman, kita percaya ini janji Allah. Allah yang maha tinggi, raja yang paling tinggi. Allah katakan inna wa'dallahi haqqo, janji Allah pasti benar. Allah katakan la fatahna alaihim barakah, maka Allah berikan, Allah bukakan keberkahan kehidupan. Hidupmu berkah, usiamu berkah, rezekimu berkah, anakmu anak yang soleh soleha, istrimu istri yang soleha, engkau usianya juga usia yang berkah, semuanya menjadi berkah, hidupmu menjadi berkah fid dunya wal akhirah. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, engkau beriman kepada Allah, engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah janji pasti diberikan keberkahan yang turun dari langit. Allah berikan janji pasti berikan keberkahan yang tumbuh, yang keluar dari bumi Allah. Mencari rezeki menjadi mudah, semuanya menjadi mudah, urusan menjadi mudah. Ada masalah pasti Allah turunkan bantuan, Allah berikan solusi selalu. Mengapa? Karena hidup kita diberkahi oleh Allah. Syaratnya iman dan takwa. Tapi ingat, ayat ini di depannya diberikan kabar gembira, namun di belakangnya Allah berikan peringatan kepada kita kaum muslimin. Di depannya dijanjikan nanti engkau diberkahi, bahagia dunia dan akhirat kalau kamu iman takwa. Ayat selanjutnya peringatan, walakin kadzabu, tetapi engkau, banyak di antara kaum muslimin, kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Tak mau diperintah Allah, tak mau beriman, tak mau bertakwa. Ngaku beriman tapi tak mau beramal. Dusta imannya kaum muslimin. Orang beriman itu al-iman, tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amalu bil arkan. Orang beriman itu, kata ulama, yakin dalam hati, yakin kebenaran datangnya dari Allah, yakin bahwa kita diperintahkan untuk sholat, yakin kita diperintahkan untuk berzakat, yakin kita harus menafkahi, membimbing anak dan istri kita, berbuat baik dengan orang tua kita, berbuat baik kepada tetangga kita. Ini keyakinan yang ada dalam hati. Bahkan keyakinan ini kita sudah ikrarkan, lisan kita mengatakan dengan yang sama. Apakah amal kita mencerminkan hal itu? Karena dibuktikan iman itu dengan amal soleh. Sudahkah kita baikkan sholat kita? Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Perbaiki hubunganmu dengan manusia, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, Allah perbaiki semua hidupmu. Ini semua bukti keimanan. Lihat ayat di akhirnya, walakin kadzabu. Ingat, banyak yang kadzab, pendusta, mendustakan perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum, maka Allah datangkan hukuman, Allah datangkan siksaan. Bima kanu yaksibun, disebabkan tangan-tanganmu sendiri, disebabkan tangan-tanganmu, perbuatanmu sendiri. Mengapa banyak azab bencana di dunia ini? Mengapa Indonesia banyak bencana? Lihatlah kaum muslimin, akhir-akhir ini banyak bencana. Terbesar kita sudah melihat 1000 nyawa lebih melayang, 1000 nyawa lebih, bahkan ratusan orang yang tak tahu kemana dia, tak ketemu keluarganya, tidak temukan.
Mungkin mereka juga sudah melayang nyawanya. Banyak terjadi bencana alam di Indonesia, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Bencana alam terjadi. Di Indonesia banyak banjir, gunung meletus, macam-macam. Bencana alam, bala bencana datang disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Jangan salahkan alam, tapi coba muhasabah, periksa diri kita masing-masing. Jangan salah kita. Allah sudah janji, amanu wattaqau, jika penduduk negeri itu beriman takwa, la fatahna alaihim barakah, pasti Allah berikan keberkahan, minas sama'i wal ard, yang turun dari langit, air dari langit turun, pasti hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat. Setiap kali hujan turun, kita selalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a, berharap doa itu bahwa air hujan menjadi air hujan yang bermanfaat. Tapi lihatlah, banyak sekali sekarang air hujan bukan bermanfaat, disebabkan ulah manusia. Banjir di mana-mana, banjir bandang membawa kayu gelondongan, kayu bermacam-macam. Ulah siapa? Ulah manusia juga. Air meluap dari air laut menjadi tsunami. Air meluap dari sungai. Bahkan jalanan menjadi lautan. Semua juga kesalahan manusia. Karena Allah sudah berjanji, walakin kadzabu, barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah sudah dilanggar. Ada perintahnya tidak dilaksanakan. Banyak yang tak mau sholat, banyak perzinahan dibiarkan. Banyak perzinahan biasa-biasa saja masa kini. Orang pacaran juga biasa-biasa saja, padahal itu juga dosa. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Namun hal itu umum saja, mengundang murka Allah. Alam pun murka, alam pun marah kepada kita, disebabkan kita yang ditunjuk Allah sebagai seorang khalifah, orang yang memelihara bumi, tak mampu memelihara bumi. Bukan hanya bumi ini kaum muslimin, hilang berkah rumah tangga kita. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita anak yang soleh, sementara ayahnya tidak soleh, ayahnya tidak taat, ayahnya tak sholat. Sholat subuh masih kesiangan, waktu duha baru sholat subuh, sholat wajib masih keteteran, apalagi sholat sunnah masih banyak kekurangan. Maka mari kita perbaiki perintah-perintah Allah, kita laksanakan. Perbaiki sholat kita, zakat, infak, sedekah, perintah-perintah Allah ini kita laksanakan. Karena makna takwa adalah sami'na wa ata'na. Orang beriman dibuktikan dengan amal soleh. Maka lihat ayat-ayat Allah, begitu di depannya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu amal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, wajib kamu berpuasa. Itu salah satu contohnya. Orang beriman berpuasa. Sudahkah kita menambah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lain? Padahal ini juga perintah Allah. Orang bertakwa, sami'na wa ata'na, engkau perintahkan aku ya Allah, aku taat. Engkau larang aku ya Allah, maka aku tinggalkan itu ya Allah, karena aku orang bertakwa. Maka orang bertakwa dijamin rezekinya. Orang bertakwa pasti mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Tapi ingat, jangan mengira surga dunia itu dengan banyak harta. Tidak. Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, itu juga surga dunia. Ali bin Abi Thalib tidak diberikan rezeki yang banyak, tapi ia mendapatkan istri soleha, Fatimah Zahra. Lihat, jangan diartikan surga dunia selalu dengan banyaknya harta, tidak. Tapi kebahagiaan dunia, sakinah, mawaddah, warahmah, yang didapatkan dari ketakwaan, didapatkan dari menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Beriman, bertakwa, pasti dijamin la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Diberikan rezeki berkah, anaknya berkah, umur kita berkah sampai mati, husnul khotimah. Mengapa? Karena kita taat kepada Allah. Allah sudah berjanji kepada kita,
Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, Allah berikan keberkahan. Kalau kita ingin serius, ingin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat, tingkatkan takwa kita. Mulai saat ini, apa dosa-dosa yang telah saya kerjakan, yang biasa saya kerjakan, tinggalkan. Apa saja perintah-perintah Allah yang sudah saya kerjakan, tingkatkan. Yang belum dikerjakan, mari kita sama kerjakan. Yang wajib diperbaiki kualitasnya, yang sunnah ditambah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, sehingga mendapatkan berkah, hidup berkah, usia berkah, anak kita soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mengapa banyak keluarga yang baru 1 tahun menikah bercerai, bahkan ada yang 1 bulan bercerai, bahkan ada yang 1 minggu bercerai? Mereka semua wakadzabu, kadzab, tidak menuruti ayat-ayat Allah, tidak taat kepada perintah Allah, tak tahu ilmu pernikahan, tak tahu kewajiban sebagai seorang suami, tak tahu kewajibannya seorang istri. Bagaimana mungkin hidup kita berkah, rezeki kita berkah, istri kita menjadi soleh, solehat, anak-anak kita menjadi soleh-solehat? Maka marilah serius jika kita ingin mengharapkan hidup kita berkah dunia dan akhirat, sakinah, tenang, tentram hidup kita, mendapatkan surga dunia dan sampai di akhirat, maka mari kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, ditolong oleh Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita istiqomah hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.